lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Dan malam ini kita akan los-losan sama Anji. Los-losan. Los-losan pokoknya. Losan. Ini bro, ngomongin keluarga nih. Ya. Terus bagaimana orang terdekat kamu, keluarga menghadapi peristiwa kemarin? Mungkin ini kan nggak mudah untuk mereka. Pastinya nggak mudah dong, Gus. Terutama memang istri ya. Iya. Kalau orang tua kan, ya aku juga minta sama. Jadi gini, selama proses itu yang bisa ketemu sama aku tuh cuma abangku sama istriku doang. Abang Manajer. sama istri? Iya. Ah. Abang, istri, manajer ini nih 3 elemen ini yang memang penting banget kemarin untuk menghadapi ini bersama-sama. Jadi aku minta sama mereka untuk bikin calm yang ada di luar. Yang ada di luar tuh, jadi kalau abangku ngurus orang tua, maksudnya ngobrol sama orang tua, keadaan Anji baik-baik aja, udah tenang aja, kita akan hadapin ini bareng-bareng gitu. Manajer ke tim kreatif, ke tim, pokoknya timnya Anji lah, tim dunia Manji gitu. Dan istri untuk ke anak-anak. Gitu. Jadi kami bagi tugas, sementara Anjinya sendiri ngurus diri Anji sendiri. Dalam ya? Di dalam. Ada nggak bahasa atau kalimat dari seorang istri yang ditujukan ke Anji itu ngena banget di hati Anji? Waktu itu sih tentang, ya ada beberapa hal sih, ada beberapa hal. Tapi yang pertama yang jelas dia akan tetap berdiri di samping saya. Tidak akan meninggalkan Anji ya? Tidak akan meninggalkan Anji. Terus yang kedua adalah, jadi dia bicara ketika ketemu gitu, terus ada waktu untuk teleponan. Jadi kita tuh punya waktu teleponan, 2 minggu sekali. Okay. Gitu, kita dapat waktu untuk teleponan, terus dia bilang, yang nih tanggapan di luar nih baik-baik aja, alhamdulillah. Gitu. Wah iya alhamdulillah, aku bilang. Ya mungkin, kata dia, karena aku terlihat baik-baik aja. Oke. Jadi maksudnya baik anak-anak pun ngelihat ibunya baik-baik aja, dan orang juga ngelihat istriku baik-baik aja. Jadi ya udah oke, ini terlihat baik-baik aja. Walaupun kadang aku cuma pura-pura, dan itu aku bikin lagu. Akhirnya kamu dapat lagu dari itu? Dari setiap obrolan-obrolan dan keadaan di sana tuh aku bikin sampai 15 lagu, Gus. Ini sudah punya 15 lagu bro? Bikin 15 lagu baru. Wow. Ini menarik ya Sobat Kepo ya. Kan banyak nih Bro Anji. Ya. Istri ketika senang dia mau datang. Ketika kita susah dia pergi dan lain sebagainya. Ya. Maka saya punya quote nih. Pasangan terbaik adalah bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Iya. Saya pribadi penasaran ini sebenarnya. Kenapa pada waktu itu Anji bisa terjebak di lubang hitam tersebut? Alasannya apa sih itu? Kan kadang-kadang karena takut karirnya tenggelam. Padahal aku lihat Anji eksis banget. Apalagi di Puntang. Wow. Iya. Dan saya pernah berencana ke sana loh waktu itu. Iya ya, belum sempat ya. Artinya kan sebenarnya kalau dilihat dari luar, kamu fine-fine saja. Apa alasannya kok sampai terjebak di dunia itu? Rekreasional, pastinya. Terus yang kedua adalah karena riset sih, atas nama riset. Jadi di banyak negara ganja ini kan udah dilegalkan. Terutama untuk medis ya, untuk penggunaan secara medis gitu. Dan juga baru beberapa hari yang lalu, Malaysia melegalkan untuk medis. Malaysia loh yang punya undang-undang narkotika keras. Mereka melegalkan ganja untuk medis. Nah, jadi berdasarkan hal-hal tersebut, ya akhirnya aku merasa nih, di otaknya nih, ya udahlah, nggak apa-apa. Kamu anggap seperti tembakau biasa ya? Iya, toh maksudnya ya udah, ini memang banyak negara, puluhan negara melegalkan ini gitu. Ya tapi akhirnya memang disadarkan bahwa nggak bisa, ini udah ada undang-undangnya, jadi jangan gitu. Tapi kadang-kadang orang tuh suka salah sih Gus, maksudnya gini, narkoba itu kan narkotika dan obat-obatan terlarang. Obat-obatan sebenarnya narkotika dan obat-obatan itu juga dipakai loh di dunia medis. Di dunia medis. Dan itu maksudnya kayak ya kita untuk anestesi, untuk banyak hal gitu. Termasuk obat tidur yang atas rekomendasi dokter. Iya. Ya kan itu juga sebenarnya dilarang. Oke. Ya
Jadi kadang-kadang sebenarnya ada beberapa hal yang orang-orang tuh masih harus Edukasi ya? edukasi gitu. Dan aku juga makanya dalam hal ini aku juga pengen mengedukasi. Seberapapun kamu mengerti tentang hal itu, ketika memang undang-undangnya tidak mengizinkan ya jangan. Oke. Ya maksudnya itu adalah challenge buat diri sendiri juga. Dan karena aku juga udah ngerasain efeknya, shock sih. Kemarin tuh sempat shock kan. Karena semuanya kan harus berhenti. Kegiatan, pekerjaan. Kalau pandemi kan kita cuma ya akhirnya... Sempat nggak ada endorse atau apa namanya BA yang kamu akhirnya diputus gara-gara kasus kemarin? Ditunda. Ditunda ya? Ditunda. Itu Tuhan masih baik sama kamu loh, cuma ditunda loh. Iya, yang beberapa masih jalan aja. Oh jalan oke ya? Makanya aku kayak, wah terima kasih loh, masih banyak brand-brand yang... Coba kurang baik apa Tuhan sama kita ya? Iya makanya. Kita masih punya salah, masih dikasih rezeki loh. Iya makanya. Nah, kembali ke keluarga nih. Aku lihat kan si Anji itu sangat dekat dengan anak-anak. Ya. Bahkan dengan anak sambung. Iya. Kok bisa sih? Ya karena memang... Dunia manji? Karena memang... Gini, ada beberapa faktor sih Gus. Yang pertama adalah... Ya memang aku cinta anak-anak. Dari dulu gitu, dari sebelum menikah juga. Yang kedua adalah... Kalau konteksnya ini anak sambung ya. Konteksnya anak sambung. Aku mau mempraktekkan apa yang dilakukan sama bapak sambungku. Oh, dulu juga pernah punya bapak sambung? Aku tinggal sama bapak sambung. Aku besar dididik tinggal bersama bapak sambung. Dan dia sangat baik sama aku, seperti layaknya anak kandung. Jadi terjadi pengulangan hidup, aku lakukan hal yang pelajarannya sama ya? Sama. Ketika bapak sambungku menikah dengan ibu, ibu membawa 2 anak laki-laki. Bedanya hampir 3 tahun. Aku menikah dengan istriku membawa 2 anak laki-laki yang bedanya 2 tahun, 3 tahun. Hampir sama loh. Kalau anak-anak sendiri, kenapa anak-anak nyaman sama kamu? Kan kalau tadi dari versi kamu nih, aku nyaman sama anak-anak karena aku cinta sama anak. Kenapa kok anak-anak juga nyaman sama kamu, Ji? Kenapa ya? Atau karena kamu ngerayu mereka pakai lagu atau gimana gitu? Gak pernah. Gak pernah ya? Mungkin karena memang bisa jadi teman ngobrol aja. Teman ngobrol sih gue sesuai dengan porsinya gitu. Sesuai dengan proporsinya aja? Sesuai dengan porsinya. Kan gini, aku nggak bisa ngobrol sama anakku yang 19 tahun. Memakai bahasa dan analogi yang sama dengan anak yang masih 9 tahun gitu. Beda kan? Jadi ya sesuai aja coba gitu. Anji kan juga punya anak yang spesial nih. Ya. Sigra ya? Sigra. Bagaimana cara Anji dan istri menerima kondisi anak pertama kali? Autism tuh maksudnya, istimewa tuh maksudnya autism ya. Jadi cara bisa menerima ya menerima. Berat nggak awalnya menghadapi kondisi anak dengan kepribadian unik seperti itu? Sedih, tepatnya. Pastilah, maksudnya kita merasa anak kita memiliki keistimewaan yang berbeda dengan anak-anak lain gitu. Jadi hal yang pertama kami lakukan selain menerima adalah mencari tahu. Karena ternyata untuk autism, kasus autism itu banyak hal-hal yang sepele kelihatannya, tapi itu bisa menyebabkan si anak ini lebih parah. Kayak misalnya dia tidak boleh makan telur, tidak boleh makan coklat, tidak boleh makan gula. Gitu, gula berlebihan itu terutama dia akan bikin dia tantrum. Inilah hikmah, salah satu hikmah terbesar. Apa? Gara-gara punya anak unik, bapak ibunya jadi tambah pintar. Oh iya betul, jadi belajar ya. Karena belajar. Kalau mungkin nggak punya anak seperti itu, kamu kan nggak belajar. Iya. Gara-gara punya anak seperti itu, akhirnya kamu belajar. Kan luar biasa. Jadi ya jangan kemudian kita memaki keadaan kan itu loh. Anak itu kan titipan dari Tuhan. Ya. Artinya apa? Titipan seperti apapun dari Tuhan, ini kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Iya. Dan luar biasanya adalah anak seperti itu menjadikan bapak ibunya mau belajar lagi. Aku disayang sekali sama Tuhan. Maksudnya dikasih porsi hidup dan keadaan hidup tuh yang kondisinya tuh memang spesial. Ya, punya anak spesial, terusnya punya anak yang tidak tinggal sama aku. Nah ini yang tidak tinggal sama kamu. Ini kan kamu juga punya anak cewek nih, Leticia. Yang pernah tidak bertemu selama 5 tahun.
Ya. Boleh cerita nggak bagaimana sampai akhirnya bisa bertemu kembali? Sekarang dia sama ibunya di Semarang. Kenapa kok sampai 5 tahun nggak ketemu, baru ketemu kemudian? Waktu itu menghindari polaritas saya. Hmm. Waktu itu masih mungkin kami belum dewasa antara saya dan ibunya. Masa transisi lah ya? Masa transisi lah. Jadi daripada terjadi friksi, terjadi banyak benturan-benturan. Malah kasihan anaknya ya? Kasihan anaknya. Jadi ya udah di los dulu. Nanti juga ada waktunya akan ketemu dan ketemu. Kalau sekarang hubungan kamu dengan dia gimana? Baik, dan sekarang dia udah menjadi remaja. Kapan terakhir ketemu? Ketemu terakhir sudah cukup lama ya sebelum pandemi. Enggak. Pas pandemi aku sempat ketemu. Aku sempat waktu itu masih di Bali dia. Ini setelah keluar dari pondok belum ketemu? Belum Ketemu? Belum. Mudah-mudahan segera lah. Pasti dia kangen banget sama kamu. Iya, tapi kita memang chat-chatan kok. Kita masih sering nanya, anakku lagi ngapain gitu. Sampai ngomongin soal proses dia menjadi remaja, cewek kan ada penandanya kan. Ada penandanya, udah berapa kali gitu. Terus dia cerita, segini pak, hihihi, ketawa-tawa. Tuh, kalau punya anak kayak gitu, anak itu luar biasa. Jadi kalau kita di jalan lihat anak kecil, yang diingat-ingat siapa? Anaknya di rumah. Tapi kalau di jalan lihat cewek cantik, lupa dengan istri di rumah. Itu bedanya Gus ya? Bedanya di situ. Kalau anak, iya benar. Bener. Ini dari tadi ngomong terus sama bintang tamu gak ada minum sih. Uci kemana Uci? Uci. Oh ini dia. Waduh. Dimakan dulu dong. Dipersilakan dulu. Ya, Mas Anji silahkan diminum. Ini tehnya spesial Uci yang bikin. Langsung diminum nih. Langsung diminum. Menghargai ya, menghargai. Ya kamu duduk nggak apa-apa. Menghargai Jangan ya, deket-deket, minum ya. ntar sayang loh. Iya. Kamu ada Mas Anji mau tanya apa? Mas Anji, aku kan tadi denger ya Mas Anji tuh deket banget sama Leticia. Ya, Nah, sama anak-anak ya. mumpung sekarang kesempatan lagi di sini, Bah. Gimana kalau kita sambungkan telepon ke Leticia ya? Anji bisa telepon? Bisa sih. Coba. Nak. Lagi sama mamanya ya. Oh, ada mamanya juga. Ini lagi di acaranya Gus Miftah. Hai Leticia. Hai Leticia katanya. Salam kenal dari Gus. Salam kenal dari Gus. Udah gadis ya? Udah gadis ya Naya? Kamu kangen gak sama papa? Kamu kangen gak sama papa nak? Kangen. Kangen. Kapan nih mau ketemu papa rencana nih? Mau ketemu kapan nih rencana? As soon as possible Enggak ya. ada. Kapan pengen ketemu sama papa? Secepatnya ya ketemu ya. Ya secepatnya ketemu ya Nak ya. Ya udah. Makasih, Nanti papa Leticia. telepon lagi ya, dadah. Bye, Pak. Oke. Love you. Tepuk tangan dong, Sobat Kepo. Mas Anji ini kan juga tadi ngomong I love you. Itu kan romantis banget sama istrinya mas. Rahasianya apa bro? Romantis ya, masa sih romantis sih? Romantis. Apalagi sama ibunya ya, pasti romantis banget. Ya sama Ibunya istrinya, anak-anak iya. maksudnya? Iya, ibunya anak-anak. Oh, oke. Ya, romantis tuh kan beda-beda nih. Masalahnya, ini jadi masalah nih Gus ternyata. Istriku tuh lagi suka banget nonton drakor. Drakor. Oh. Drakor itu kan, dia nih romantis banget kan. Ah. Jadi bikin baper. Nah itu ternyata selain bikin baper istrinya, beban berat buat suaminya. Jadi suaminya harus Dituntut untuk romantis seperti drakor. Iya susah dong. Diganti bro, jangan drama Korea. Apa dong? Drama Korengan. Ya. By the way Mas Anji, ingat gak sih kapan Mas Anji tuh ngerasa istri Mas Anji ini adalah the one and only? Wow. Tiap hari. The one and only. Ya harusnya memang begitu sih. Harusnya memang begitu. Setiap hari sih harusnya ngerasa kayak gitu. Apalagi atas kejadian ini ya gitu. Dia setia. Iya, dan dia ngejaga banget. orang-orang dan hal-hal yang aku sayang. Gitu. Dia, Itu Makin salah satunya. merasa itu ya, setelah kejadian ini makin merasa. ya
Semakin seru obrolan kita dengan Mas Anji, sahabat saya ini udah lama janjian malah ketemunya di studio. Jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.